Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini ya anak-anak sekalian. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang bisa pimpin doa pada pagi hari ini? Ya, saya minta kerelaannya Nasir, ya, anak paling cerdas, ya. Bisa Pak Nasir? Belum, Pak. Paling ribut tuh, Pak. Mari Sama-sama ya, teman-teman. pimpin doa, nanti sama-sama kita baca doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar di hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sekalian artinya, apa artinya? Saya belum hafal ya, Pak. Pemahaman yang baik. Oh ya, amin ya rabbal alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Nah, sekalian ya, kalau kita sudah berdoa, kita dekat sama Allah, jiwa ini rasanya tenang ya, anak sekalian ya. Tenang rasanya. Karena ada keberkahan yang masuk ke dalam jiwa kita, jadi jiwa kita menjadi tenang, Masya Allah. Kalau kita jadi tenang, belajarnya pasti senang, insya Allah. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak memastikan apakah hadir semuanya hari ini. Nasir, sebagai ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua kah? Kayaknya Dina. Oh, Dina. Pak. Tadi ada Dina, tadi ada SMS saya, ada acara pengantin, dia tidak bisa, dia ikut sama mamanya. Oh, makan sapi. Lama dah makan daging. Ya, satu orang berarti yang tidak hadir ya, tidak apa-apa. Namanya juga urusan keluarga, sekali-sekali tidak hadir. Nanti ya. Saya sampaikan Pak materinya apa sambil saya minta dagingnya. Gimana? Nanti saya sampaikan materinya sambil saya minta dagingnya. Oh, nggih, silakan. Baik, anak sekalian ya, kita sudah berdoa, semuanya kita cek kehadirannya. Sudah mandikah semuanya tadi sebelum belajar? Sudah, Pak. Wangi dong. Sudah, Pak. Si Fitro ini masih kusut rambutnya. Ayo sisiran dulu, sana ada sisir disimpan sana ya. Pakai sisir biar kelihatan ganteng. Jadi enak, belajarnya pun enak ya. Baik, anak sekalian, semuanya sudah siap belajar? Semangat? Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau ajak kalian bertepuk dulu sambil ya biar semangat. Karena kalau belajarnya tidak semangat, anaknya tidak semangat, maka belajarnya pun tidak semangat ya. Ada yang hafal tepuk anak soleh? Hafal ya? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, huruf ditaati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Islam. Tapi Pak,
Luar biasa. Tapi Pak, Gimana? Soleh itu nama bapaknya Hujro loh Pak. Oh, Soleh. Oh, berarti bapaknya Hujro itu orang yang taat sama Allah. Patut kita contoh. Amin. Masya Allah. Baik, anak sekalian. Ya. Pertemuan yang lalu kita sudah melakukan ulangan ya anak sekalian. Hari ini kita masuk materi baru ya. Materi tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini materi kita tentang iman. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kepada rukun-rukun iman ya. Karena orang ya di screen. Ya. Baik, anak sekalian, kita tampilkan materi kita pada kesempatan hari ini ya, supaya menarik. Kita tampilkan di layar, biar kita bisa menyaksikan semuanya ya. Kita tampilkan secara sederhana materi kita pada hari ini tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses adalah orang yang beriman. Kalau mau sukses harus beriman. Anak-anak sekalian, Bapak tanya, ada berapa rukun iman? 6, Ada berapa? 6 Pak. 6. Nasir, ada berapa? 5. Kata Nasir. Ada yang lain? 6 Ada Pak. 5, dibilangi 5 kok. Ya. Sir, yang 5 itu adalah rukun Islam. Oh iya Jadi kah? rukun iman itu ada. Sejak kapan Salah Pak satu ganti di Pak? antaranya adalah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak bilang, orang yang sukses adalah orang yang beriman. Jadi kalau mau sukses harus beriman. Baik, anak sekalian. Kita lanjut. Nah, apa yang ingin kita capai pada pembelajaran atau pertemuan kita sekalian pada kesempatan ini? Ya, yang pertama, anak-anakku diharapkan mampu mengetahui makna atau kandungan surah An-Nisa ayat 136. Ada yang mengetahui kira-kira apa kandungannya sebelum kita jelaskan? Ya? Ada yang tahu? Fitro? Ya, Pak. Apa? Dina? Dewi? Nggak dengar Pak. Tempat saya sinyalnya kurang kuat. Oh. Baik, ya. Di sinyalnya, Bu. Setelah ini kita akan pelajari sama-sama, ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, kalian diharapkan mampu mengetahui ya nama-nama kitab yang Allah turunkan. Ini Allah yang menurunkan kitab ini kepada rasul-rasulnya. Melalui siapa? Ada yang tahu? Malaikat. Oh, malaikat. Ternyata Dina pintar ya selama ini. Kelihatannya enggak pintar tapi ya pintar juga ya. Kalau dilihat mukanya sih. Luar biasa. Ini intermezzo aja, intermezzo biar kalian enggak ngantuk ya. Baik, padahal sebaliknya Dina itu orang yang paling cerdas loh. Kelihatan dari senyumannya. Kalau orang pintar itu dilihat dari senyumannya saja. Kayak Nasir itu cerdas orangnya karena kuat senyum. Cerdas dalam hal bergurau saja ya. Yang lain enggak tahu. Kalau saya, Pak. Berdagang, oh ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Kita masuk kepada materi inti kita ya. Nah ini dia yang Bapak maksudkan tadi. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ada yang bisa baca? Siapa yang terbaik bacaannya?
Seingat saya yang paling bagus bacaannya Nasir, Pak. Rajin dia, Pak. Bisa dia. apa? Nasir, pinter dia baca Al-Quran, Nasir. Pak. Oh, Masya Allah. Ini siswa favorit. Nah, kita, teman favorit kita. Itu Silakan Pak. Nasir. Silakan dibaca. Aduh, Pak. Dagdikduk saya, Pak. Kok saya terus saya sudah sembunyi-sembunyi tadi. Anu, Nasir juara anu, Pak. Al-Quran juara, kemarin. Iya, tilawati Al-Quran. Di tempat ngajian saya, Pak. Oh iya, tetangga. Oh, pantas. Ayo, silakan dibaca. Dengan makhraj panjang pendeknya harus betul ya. Kalau Pokoknya di juga depan suara gitu. Kalau di depan teman-teman gini salah, Pak. Saya, Pak. Aduh. Saya Monggo. coba aja, Pak ya. Ya. Agak samar-samar ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalalam ba'ida. Mohon maaf Pak, salah-salah. Karena Nasir Surabarani membaca, maka Bapak kasih hadiah ya. Bapak kasih hadiah apa namanya? 70.000 Pak, 70.000 Pak. Tur ya. Tur ke Singapura ya. Tapi nanti dalam mimpi. Bapak ini tidak menghargai saya. Dipermalukan lagi. Nanti kita sama-sama ya, insya Allah. 70.000. 70.000. Ya. Baik, anak sekalian, bagus sekali bacanya saudara kita ya. Nasir sudah membacakan surah An-Nisa ayat 136 tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau makna Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu bacaannya ya. Sekarang kita mau tahu artinya ya. Nah, ini dia. Saya minta lagi salah seorang dari teman kalian untuk membacakan artinya biar kita paham apa makna daripada Quran surah Nisa ini. Saya minta Harmoni, silakan. Yes. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Orang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Allah. Jadi ayat ini menceritakan tentang apa anak sekalian? Perintah apa? Beriman. Salah satu perintahnya adalah beriman kepada Allah. kitab Allah. Nah, karena materi kita tentang kitab-kitab Allah, maka surah An-Nisa ini menjelaskan tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Barang siapa yang tidak beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tadi termasuk orang yang apa? Ingkar. Yang ingkar. Mau enggak menjadi orang yang ingkar? Orang yang ingkar tempatnya di mana nong sekalian nanti di akhirat? Di Neraka, Pak, neraka. neraka. Namanya neraka. Maka mari kita menjadi orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah?
Ayo, si Nurul, ya Nurul, silahkan Nurul. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya Pak Guru dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril, Pak Guru. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Bapak kasih hadiah boneka. Boneka saya dalam mimpi. Oh tidak, nanti real diwujudkan oleh orang tuanya. Nanti saya telepon orang tuanya supaya diwujudkan ya. Baik, anu sekalian, kita lanjut saja ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Tadi kita katakan kita pada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab berarti ada beberapa kitab, bukan hanya satu. Apa saja anu sekalian? Ayo, si Dewi, yang pertama kitab apa yang diturunkan oleh Allah? Kitab apa? Injil ya, Pak? Ya, Injil. Injil. Ya, Betul bagus. nggak, Pak? Kepada siapa diturunkan Injil? Nabi Isa, Pak. Masya Allah, cerdasnya anakku satu ini. Semoga nanti kalau besar jadi anak yang soleha, Masya Allah. Amin, amin Pak Guru. Amin, ya Rabbal. Amin, Baik, ya yang Rabbal kedua, Alamin. Mukhtar, kitab apa? Ya Pak, kitab Taurat Pak. Masya Allah, mudah-mudahan kalau besar nanti bisa jadi kiai anakku satu ini. Ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Baik, yang ketiga, siapa lagi? Kitab Nabi Musa Pak. Si Hujrah, mana Hujrah? Hujro izin ke belakang, Pak. Oh, izin, Masya Allah. Si Nasir lagi lah. Kitab apa lagi? Lupa Pak Nasir, Pak. Saya hadir, Pak. Oh, Fitra. Ya, Fitra. Ya, Pak. Yang ketiga apa? Kitab Zabur. Fitra, ya. Baik. Yang Kitab keempat, Zabur. si Mu'alif. Wah, ini anak bungsu ini, Pak Mu'alif. Anak Silakan. bungsu Pak Mu'alif. Kitab yang terakhir diturunkan, apa namanya? Mu'alif. Kitab Al-Quran, Pak. Ya, kitab Al-Quran. Ya. Ramai tadi. Baik, karena sekalian, ini materi kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak sekalian, biar kita lebih menguasai, maka Bapak bagi kalian dalam beberapa kelompok. Dibagi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, Bapak kasih nama kelompok Ad-Duha. Kelompok 2, Bapak kasih nama kelompok Asy-Syams. Kelompok 3, Bapak kasih nama kelompok apa? Keren. Al-Fajar. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan materi yang sudah kita jelaskan tadi biar lebih kalian kuasai. Ya, ini ada materi diskusi. Untuk nomor 1 dan nomor 2 akan didiskusikan oleh kelompok Ad-Duha. Nomor 3 dan nomor 4 didiskusikan oleh kelompok Asy-Syams. Kemudian kelompok apa tadi? Al-Fajar. Kan kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Nomor 5 dan 6. Ya. Silakan diskusikan. Nanti kalau kalian sudah berdiskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Baik, anak sekalian, Bapak anggap kalian sudah selesai berdiskusi, maka masing-masing kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 presentasikan. Baik Pak. Kelompok berapa tadi Pak? Ya, kita anggap sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Kalian saling berdiskusi ya. Nanti kalau kalian sudah diskusi maka pelajaran kita ini semakin melekat di hati kalian tentang bagaimana menjadi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, karena kalian sudah berdiskusi, maka Bapak akan berikan tugas
Nah, tugas ini karena waktu kita sudah hampir selesai, maka Bapak minta kalian kerjakan di rumah. Nah, kalian kerjakan di rumah, nanti kita akan kumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Ya, ada 6 soal, tidak banyak-banyak. Tapi kalau kalian kuasai 6 soal ini, maka insya Allah kalian menguasai materi kita pada hari ini dan insya Allah kalian menjadi Pak Guru, ya. beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada kesimpulan anak sekalian sebelum kita tutup. Nah, ini ada kesimpulan perintah beriman kepada kitab Allah terdapat dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat 136 Pak Guru. Kemudian yang kedua, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Nah, dengan meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Kemudian ini ada nama-nama kitab, ada 4 ya. Ada kitab Taurat diturunkan kepada Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan anak sekalian, kitab yang terakhir yang diturunkan Allah adalah kitab apa? Al-Qur'an. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Understand? Yes. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak sekalian, insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Cukup sekian materi kita pada hari ini anak sekalian. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses dengan cara bagaimana? Dengan kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut terakhir Bu Isna, silakan Bu. Prepare Bu Isna. Pakso PowerPoint-nya dikeluarkan dulu. Recording-nya silakan dimatikan.